Bahar Smith mau pansos aja di kasus Az-Zaitun. Dia menuntut pesantren Az-Zaitun dibubarkan dan kata dia siap menampung santri-santri Az-Zaitun untuk dia didik. Mantan narapidana penganiaya anak-anak mau mendidik apa santri-santri itu? Ini kan seperti kata pepatah, jangan sampai lepas dari mulut harimau malah jatuh ke mulut buaya. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Pemerintah dan penegak hukum harus tetap fokus menangani kasus Az-Zaitun dan Panji Gumilang. Jangan sampai terpengaruh oleh tuntutan dari kelompok-kelompok dan tokoh-tokoh radikal yang sengaja ingin memutarbalikkan bahkan menjerumuskan kebijakan pemerintah kepada salah keputusan. Misalnya tuntutan yang dilontarkan oleh Bahar Smith, salah seorang tokoh radikal dan mantan narapidana penganiaya terhadap anak-anak, yang menuntut pemerintah untuk membubarkan pesantren Az-Zaitun. Menko Polhukam Prof. Mahfud MD sudah melakukan langkah yang tepat yang mengatakan bahwa dia menolak pembubaran pesantren Az-Zaitun karena tidak ingin ada presiden buruk terhadap pemerintah yang membubarkan pesantren. Kalau memang ada persoalan terhadap pemimpinnya, terhadap pengasuhnya, maka itu merupakan masalah pribadi. Kalau yang menjadi sasaran gugatan adalah Panji Gumilang, maka pesantren dan santri-santrinya tidak boleh menjadi korban. Tentu saja tuntutan Bahar Smith berlebihan, karena kalau logika yang dipakai Bahar Smith, maka ketika Bahar Smith dimasukkan ke dalam penjara, seharusnya pesantren dia juga dibubarkan karena tindakan pidana pemimpinnya. Maka ini jangan terjadi pada kasus Az-Zaitun. Hingga saat ini gugatan terhadap Panji Gumilang, pimpinan Az-Zaitun, memang terus bermunculan. Panji Gumilang digugat, tapi dia juga menggugat ke pengadilan pihak-pihak yang dia merasa dirugikan oleh mereka. Kita memang tidak bisa menutup mata bahwa ada sejarah keterkaitan antara Negara Islam Indonesia (NII) dengan Panji Gumilang sebagai individu, sebagai pribadi. Apalagi sudah banyak mereka yang merasa menjadi korban yang dirugikan oleh Panji Gumilang. Maka pemerintah dan juga penegak hukum harus memeriksa secara detail. Prof. Mahfud MD sudah mengungkap beberapa temuan-temuan, misalnya terkait apa yang disebut dengan dugaan pencucian uang, kemudian juga dugaan penggelapan dana, kemudian juga persoalan aset-aset yang ada di Az-Zaitun. Maka persoalan pidana yang terkait dengan masalah-masalah ini yang harus dikemukakan kepada publik daripada soal misalnya isu soal penodaan atau penistaan agama yang tidak pernah jelas standarnya. Karena kalau setiap kelompok bisa menggugat, menuduh pihak lain yang berbeda dengan penodaan agama, maka setiap kelompok yang di Indonesia, setiap ormas yang ada di Indonesia bisa saling menuduh soal penistaan agama. Maka fokus pemerintah dan penegak hukum adalah melacak sejauh mana pendiri Az-Zaitun, pimpinan Az-Zaitun, Panji Gumilang punya keterlibatan ideologis dengan kelompok yang dulunya Negara Islam Indonesia. Benarkah sudah berakhir seperti pengakuan Panji Gumilang, atau masih ada kelompok-kelompok rahasia yang tersembunyi, dan ini biasa dalam sebuah kelompok dengan disebut yang namanya Tanzim Sirri, ada organisasi rahasia yang di bawah permukaan yang juga terus memperjuangkan apa yang disebut dengan cita-cita mereka, dan ada kamuflase di situ. Ya, Az-Zaitun kalau kita membaca dari pengakuan, kemudian juga apa yang sudah muncul di media, memang tidak ada persoalan. Bahkan konon MUI pernah
memberikan hasil penelitian dari sisi kurikulum di Az-Zaitun tidak ada persoalan. Cuma gugatan, kemudian juga munculnya keluhan-keluhan dari beberapa pihak yang lagi-lagi ini adalah sosok pada pribadi Panji Gumilang, ini tidak boleh diabaikan oleh penegak hukum. Maka hingga saat ini proses hukum terus dilakukan terhadap Panji Gumilang. Dan kita berharap semoga ada kejelasan dari kasus ini, bahwa ada standar-standar hukum yang dipakai yang jelas itu lebih bisa dipertanggungjawabkan dan punya kepentingan terhadap Republik ini. Terkait apakah ada relasi antara Az-Zaitun atau pimpinannya dengan kelompok-kelompok yang bertentangan dengan ideologi negara ini. Kalau memang tidak ada, ya, apakah dia memiliki dosa, tanda kutip pribadi dengan beberapa orang, sehingga dia dilaporkan dengan dugaan penggelapan, penipuan dan sebagainya, dan ini juga tidak boleh diabaikan. Penegak hukum harus tetap fokus menangani kasus Al-Zaitun dan Panji Gumilang. Jangan sampai terpengaruh oleh tuntutan dari kelompok-kelompok dan tokoh-tokoh radikal yang sengaja ingin memutarbalikkan bahkan menjerumuskan kebijakan pemerintah kepada salah keputusan. Misalnya, tuntutan yang dilontarkan oleh Bahar Smith, salah seorang tokoh radikal dan mantan narapidana penganiayaan terhadap anak-anak. Atau di situ seperti yang diungkap oleh Prof. Mahfud MD, ada dugaan penyalahgunaan dana, ada pencucian uang, kemudian ada pembekuan beberapa rekening dan juga aset-aset, dan ini jelas harus segera diungkap secara terang benderang oleh pemerintah, oleh penegak hukum. Tapi kita minta jangan sampai pemerintah dan penegak hukum menari-nari di bunyi gendang yang dibunyikan oleh kelompok-kelompok radikal yang lain yang menuntut pemerintah untuk membubarkan pesantren. Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD sudah melakukan langkah yang tepat, yang mengatakan bahwa dia menolak pembubaran pesantren Al-Zaitun karena tidak ingin ada presiden buruk terhadap pemerintah yang membubarkan pesantren. Kalau memang ada persoalan terhadap pemimpinnya, terhadap pengasuhnya, maka itu merupakan masalah pribadi. Kalau yang menjadi sasaran gugatan adalah Panji Gumilang, maka pesantren dan santri-santrinya tidak boleh menjadi korban. Tentu saja tuntutan Bahar bin Smith berlebihan, karena kalau logika yang dipakai Bahar Smith, maka ketika Bahar Smith dimasukkan ke dalam penjara, seharusnya pesantren dia juga dibubarkan karena tindakan pidana pemimpinnya. Maka ini jangan terjadi pada kasus Al-Zaitun. Yang mereka tidak ingin persoalan Az-Zaitun ini jelas, tapi malah bisa menjerumuskan pemerintah pada kebijakan yang salah. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.